Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, jamaah yang saya cintai karena Allahu Jalla wa'ala, ketika kita memperhatikan kondisi zaman ini, kita banyak sekali memperhatikan adegan-adegan yang sadis, atau bahkan adegan-adegan film-film yang itu tidak pantas untuk kita lihat. Mungkin karena itu sebuah tindak kriminal, atau mungkin itu adalah hal-hal yang berbau porno. Naudzubillah min dzalik. Dan kita tahu, jamaah yang saya cintai karena Allah, di antara faktor yang dapat menyebabkan perilaku menyimpang anak dan mendorongnya untuk menjadi anak yang nakal, serta bahkan mereka tumbuh dan melakukan tindak kriminal, serta membuatnya menjadi anak yang liar, anak yang susah diatur. Maka ketahuilah, di antara faktor hal itu terjadi karena film-film, adegan-adegan yang penuh aksi, kekerasan, sadisme, kriminal, atau bahkan cambul, baik itu di bioskop ataupun di televisi yang ditonton oleh mereka. Dan juga selain dari itu, mungkin di antara anak-anak tersebut telah mengoleksi cerita-cerita atau gambar-gambar yang berbau cabul, berbau porno, atau gambar-gambar kekerasan, sadisme di berbagai bentuk majalah, atau bahkan di buku-buku yang mereka koleksi. Secara umum, jemaah yang saya cintai karena Allah, isi media seperti itu akan membangkitkan insting-insting negatif dan memicu penyimpangan serta tindak kriminalitas. Kalau kita tahu bahwa akhlak orang dewasa saja bisa rusak karena itu, maka bisa kita bayangkan apabila yang mengkonsumsi hal tersebut adalah anak-anak kita, yang menyaksikan, yang mempelajari tindak kriminal dari buku-buku yang mereka beli, dari konten-konten yang mereka lihat, atau adegan-adegan cambul yang mereka saksikan, kemudian menjadi bahan tontonan bagi anak-anak kita, bagi para remaja, maka ini lebih-lebih bisa merusak akhlak mereka. Karena kita tahu akhlak orang dewasa saja bisa rusak karenanya, lalu bagaimana akhlak seorang anak, akhlak seorang remaja? Maka ini bisa lebih rusak. Kita semua tahu, ma'asyiral muslimin, ketika anak menginjak masa remaja dan balik, gambar-gambar dan cerita-cerita itu akan melekat kuat di benak dan khayalannya. Mereka pun mengumumkan cenderung untuk menirunya dengan cara melakukan, dengan cara mencoba-coba. Secara umum mereka akan cenderung dan menirunya.
Tak ada bahaya yang lebih besar bagi anak dan remaja selain melihat media yang dapat mendorongnya melakukan kejahatan atau tindak kriminal dan mengarahkan mereka pada sifat kekerasan, atau yang menjadikan mereka memiliki sifat untuk merusak dan bentuk kehinaan-kehinaan perilaku lainnya. Jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tontonan dan bacaan yang merusak generasi tersebut memberikan pengaruh langsung pada kehidupan jiwa anak-anak kita dan kehidupan remaja, bahkan masyarakat pada umumnya. Sehingga kelak nasihat orang tua dan arahan para pendidik, para guru pun tidak akan digubris oleh anak-anak tersebut. Tidak akan ada gunanya lagi, sebab sesuatu yang negatif telah melekat pada benak fikirnya. Apa yang ia lakukan sudah menjadi bagian daripada keyakinannya. Inilah dampak buruk dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, dari buku-buku yang mereka baca yang mengandung porno, yang mengandung kriminalitas, dan hal yang semisal lainnya yang berbau negatif. Maka Islam dengan prinsip-prinsipnya yang tinggi telah meletakkan cara yang tepat bagi para orang tua dan pendidik untuk mengarahkan dan mendidik anak-anak mereka, serta menunaikan kewajiban dan hak mereka dengan sebaik-baiknya. Di antara prinsip-prinsip Islam tersebut yang pertama, dan mohon untuk diperhatikan. Yang pertama, jamaah yang saya cintai karena Allah, prinsip dalam Islam yakni mencegah secara keseluruhan segala hal yang dapat menyebabkan murka Allah kepada anak-anak dan masyarakat, yang juga dapat membuat mereka masuk ke dalam api neraka Allah. Cegah perbuatan-perbuatan tersebut dari awal. Dan ini merupakan bagian daripada implementasi dari firman Allah. Quran surat At-Tahrim ayat ke-6. Allah di sana berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah, lindungilah diri kalian, wa ahlikum nara, dan juga keluarga kalian dari nar, api neraka Allah. Maka ayat ini, jamaah yang saya cintai karena Allah, menunjukkan sebuah perintah agar kita menjaga diri dari perbuatan negatif. Kita harus berhati-hati dengan diri kita agar tidak jatuh kepada kubang kemaksiatan, kejahatan, kriminalitas, dan hal-hal negatif lainnya. Serta kita juga diperintahkan untuk menjaga keluarga dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirlah prinsip yang kedua, jemaah, yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada orang-orang yang memiliki hak bimbingan dan hak pendidikan, agar mereka dapat memurnikan misi dan menjalankan misi serta amanah dengan baik. Dan sebagai realisasi dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para orang tua adalah pemimpin bagi keluarganya. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Maka sejatinya prinsip yang kedua melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih derajatnya, diriwayatkan oleh Imam
Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala memberikan arahan yang baik kepada para orang tua, para kita semua, para pendidik, para guru, agar senantiasa menanamkan tanggung jawab yang besar terhadap diri kita dan apa yang diamanahkan kepada kita hari ini. Jangan kita sia-siakan amanah ini, sebab amanah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka bersiap-siaplah dengan amanah yang telah diamanahkan kepada kita. Karena amanah ini benar-benar bisa jadi akan menjadi kebaikan untuk kita di akhirat. Atau bahkan justru menjadi bumerang yang sangat nyata bagi kita. Ketika kita tidak mampu menjalankan amanah, atau bahkan amanah ini kita simpangkan, kita selewengkan, dan kita tidak bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Na'udzubillah. Dan yang ketiga, prinsip Islam, yakni menghilangkan setiap ancaman yang dapat menyebabkan penyimpangan akidah dan akhlak anak-anak kita, akhlak masyarakat sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la dharara wala dhirar. Hadis yang pendek, tapi dalam maknanya. Jangan lakukan hal yang berbahaya, kata Rasulullah, dan juga jangan membahayakan orang lain. Hadis riwayat Imam Malik dan Imam Ibnu Majah rahimahumullah ta'ala. Berdasarkan prinsip ini, ma'asyiral muslimin, maka wajib bagi setiap ayah dan para guru, para pendidik untuk melarang anak-anak mereka menonton film-film yang berbau porno, film-film yang berbau kriminalitas, yang perilaku kekerasan. Juga melarang mereka, para anak-anak, untuk membeli majalah-majalah yang berbau cabul, serta membaca kisah-kisah yang bersifat romantis, atau bahasa sekarang kisah-kisah untuk menuju dan mengembangkan syahwat di luar kehalalan mereka dengan cara pacaran, yang akhirnya setan akan menggoda di sana untuk melakukan hal-hal yang mendekati pada perkara zina. Na'udzubillah. Dan kita harus memperhatikan barang apa yang dimiliki anak-anak kita, atau bahkan kita juga perlu memperhatikan buku-buku apa yang dibaca oleh anak kita. Hindarkan buku-buku ateis yang tak mempercayai adanya Allah, atau buku-buku yang akan menyimpangkan akidahnya dari akidah yang benar, agar ia tidak terkena dengan syubhat yang menyambar-nyambar. Ini penting, jamaah yang saya cintai kan Allah. Maka singkat kata, wajib mencegah mereka dari segala hal yang dapat membahayakan akidah mereka dan yang dapat menjerumuskan mereka kepada tindak kriminalitas dan kehinaan diri. Sungguh Islam adalah agama bagi kehidupan, agama fitrah, dan agama bagi perbaikan, bimbingan, dan juga pendidikan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-50 jemaah. Kita baca di sana, afa hukmal jahiliyati yabghuna wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Kata Allah, afa hukmal jahiliyah, apakah hukum jahiliyah yang mereka itu kehendaki? Yabghuna, wa man ahsanu minallahi hukma, dan siapakah hukum yang lebih baik? Apakah hukum jahiliyah tersebut atau hukum Allah? Liqaumi yuqinun. Hal ini perlu difikirkan bagi orang-orang yang telah yakin keimanannya kepada Allah. Maka jika kita merasa beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, ketika kita mendengar Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 50 ini, seharusnya kita akan berintrospeksi diri, bermuhasabah.
Kalaulah kita benar-benar beriman kepada Allah, berhukumlah dengan hukum Allah. Dan jangan berhukum dengan hukum jahiliyah. Karena hukum Allah lebih tinggi dan lebih baik, lebih sempurna dibanding dengan hukum-hukum selainnya. Apalagi dengan hukum jahiliyah. Maka ketahuilah Bapak dan Ibu jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya prinsip yang telah diberikan oleh Islam untuk kita agar menjaga anak-anak kita adalah prinsip yang rahmah, prinsip yang kasih sayang. Agar kita mampu menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan visi dan misi awal kita. Dan juga sesuai dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Dunia hanyalah sementara, dan yang kekal adalah di akhirat. Oleh karena itu, jauhkanlah hal-hal negatif, hal-hal yang buruk pada diri kita dan diri anak-anak kita. Serta mari kita tunaikan kewajiban kita sebagai orang tua dan para pendidik, dan kita harus menjalankan kewajiban tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena setiap kewajiban dari amanah yang diberikan kepada kita manusia, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Dan hilangkan dari kita hal-hal yang akan mengancam pada diri kita dan diri anak-anak kita, yang menyebabkan anak-anak akan menyimpang dari akidah dan akhlak mereka. Inilah instruksi dari Rasulullah. Inilah perintah dari Rasulullah SAW kepada kita, umat-umatnya. Semoga apa yang dapat kita berikan hari ini dapat kita cerna dengan baik dan mampu untuk kita implementasikan, kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita berdoa kepada Allah supaya keluarga kita, diri kita, istri dan anak-anak kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merusak mereka, perbuatan-perbuatan yang akan menyimpangkan mereka dari jalan yang benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang sedikit bisa bermanfaat. Saya akhiri, jazakumullahu khairan katsiran. Wa barakallahu fikum ajmain.